Memperbaharui informasi terkait proses identifikasi dan juga pemulangan jenazah korban. Dan kami terhubung dengan rekan Anwar Fuadi langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur. Adi, seperti apa situasi di lokasi? Apakah sejumlah jenazah yang berada di lokasi Anda saat ini sudah diantarkan ke rumah keluarga? Ya, Febrian, dapat kami informasikan saat ini saya berada di Mapolres Malang, di Kepanjen, dan informasi yang dapat kami laporkan saat ini memang belum ada aktivitas di Mapolres Malang setelah tadi ada konferensi pers yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa didampingi juga oleh jajaran Forkopimda termasuk juga dari pejabat di lingkungan Pemkab Malang seperti tadi Bupati Malang. Dan saat ini di sini kami tengah menunggu begitu ada informasi terkait dengan kunjungan dari Kapolri yang direncanakan nanti akan tiba di Kabupaten Malang pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Itu informasi yang kami terima dan nanti untuk kunjungan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo ini nanti beserta rombongan akan menuju ke Stadion Kanjuruhan di Kepanjen untuk melihat langsung tempat kejadian perkara kerusuhan yang terjadi tadi malam. Lalu kemudian Kapolri beserta rombongan pada pukul 17.40 nanti juga dijadwalkan akan mengunjungi RSUD Kanjuruhan dan di sana memang masih ada beberapa korban luka dan juga korban meninggal dunia yang belum dipulangkan ke rumahnya. Dan nanti pada pukul 18.45 Kapolri direncanakan akan menuju ke Pandopo Panji Kepanjen Kabupaten Malang yang juga merupakan kantor dari Bupati Malang untuk melakukan koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Sementara untuk update korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, ada beberapa fasilitas kesehatan, setidaknya ada 2 rumah sakit besar yaitu RSUD Kanjuruhan, lalu kemudian ada di Rumah Sakit Wafa Husada. Tadi kami juga sempat berkunjung ke RSUD Kanjuruhan dan dikatakan oleh Dirut RSUD saat ini jumlah korban yang mengalami luka parah yang saat ini masih dirawat di RSUD Kanjuruhan jumlahnya ada sekitar 12 orang. Sementara untuk jenazah korban meninggal dunia, tadi yang tersisa di kamar jenazah rumah sakit jumlahnya adalah 19 orang. Dan diinformasikan 17 diantaranya ini sudah bisa dikenali oleh pihak keluarganya dan akan segera dipulangkan. Sedangkan 2 lainnya ini masih dalam proses identifikasi. Itu informasi yang kami terima tadi siang sekitar pukul setengah 1 siang. Dan tadi kami juga melihat begitu beberapa keluarga masih ada yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Mereka sudah berkeliling ke sejumlah rumah sakit dan terakhir tadi ke RSUD ke Kanjuruhan di Kepanjen ini. Dan memang sudah ada petugas tadi yang mengarahkan di sana untuk bisa membantu begitu mencari data terkait dengan anggota keluarga mereka yang masih hilang. Selain itu juga dari pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Kesehatan juga telah membuka crisis center begitu melalui call center yang telah disediakan yang juga difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Namun untuk korban-korban lain tadi seperti yang sempat ada di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen yang belum teridentifikasi memang seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk identifikasi lebih lanjut dan di sana prosesnya sudah ada foto dari jenazah tersebut sehingga memudahkan pihak keluarga ataupun kerabat yang mencari anggota keluarganya yang hilang. Jadi memang sudah ada kemudahan begitu ya untuk melihat foto yang telah disediakan di luar bersama para relawan. Febrian. Adi, kemudian bagaimana nanti proses pengantaran jenazah akan dilakukan? Siapa saja yang akan terlibat dalam proses pengantaran ini? Apakah pihak dari Forkopimda Kota Malang akan menyiapkan sejumlah ambulans atau dibantu oleh pihak-pihak lainnya, Adi? Baik, Febrian, untuk tempat saya berada saat ini, setidaknya sejumlah rumah sakit yang tadi saya kunjungi ini berada di wilayah Kabupaten Malang. Dan untuk pengantaran jenazah ini memang sudah difasilitasi oleh pihak Pemkab Malang. Ada beberapa ambulan yang disiagakan, tidak hanya ambulan milik fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Malang seperti RSUD ataupun ambulan dari Puskesmas. Selain itu juga ada ambulan dari BPBD, lalu kami juga melihat ambulan dari PMI dan sejumlah ormas yang juga sudah disiagakan begitu untuk memenuhi kebutuhan pengantaran jenazah ataupun juga untuk merujuk
apabila nanti ada korban yang membutuhkan penanganan medis serius begitu untuk bisa dirujuk ke rumah sakit tipe A di Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang. Jadi memang untuk sarana dan prasarana tersebut sudah disiapkan, apalagi saat ini kondisinya memang tidak sekeos tadi pagi begitu untuk jumlah korban yang dirawat ataupun yang meninggal dunia di rumah sakit, di beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Malang. Saat ini jumlahnya sudah tidak terlalu banyak, tidak seperti tadi pagi yang memang jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan tadi pagi ada juga terpaksa begitu ada anggota satu keluarga, suami dan istri yang harus dibawa dengan satu ambulan yang sama menuju ke rumah duka karena memang kondisinya sangat ramai sekali, ambulan yang datang belum terlalu banyak begitu, sedangkan korban sudah sangat membludak. Dan untuk saat ini memang kondisinya sudah lebih baik, sarana dan prasarana juga sudah disiapkan dengan baik, termasuk pelayanan di rumah sakit tadi kami melihat juga berjalan baik. Febrian. Adi, Anda saat ini berada di Mapolres Malang dan tadi juga Anda informasikan kepada kami bahwa nanti sore rencananya Kapolri akan datang langsung ke lokasi. Lalu bagaimana proses investigasi yang dilakukan sampai dengan sejauh ini? Apakah sudah ada hasil yang dikeluarkan oleh pihak dari Mapolres di Malang? Adi. Iya. Ya, Febrian, setelah tadi begitu ya, sudah ada pernyataan tadi pagi dari Polres ataupun dari Kapolda, hingga saat ini di sini setidaknya di Mapolres Malang ini dan juga di sejumlah rumah sakit kami belum menerima keterangan resmi dari aparat kepolisian begitu terkait dengan hasil investigasi yang saat ini dilakukan begitu, termasuk juga yang disesalkan oleh para supporter terkait dengan penyemprotan atau penembakan gas air mata yang membuat para supporter kocar-kacir dan akhirnya menyebabkan banyak yang terinjak-injak, lalu kemudian banyak yang sesak nafas dan akhirnya meninggal dunia, jumlahnya sampai 130 orang. Kami belum menerima informasi lebih lanjut lagi terkait dengan hasil investigasi tersebut, termasuk tadi kami juga tanyakan begitu ya kepada Menko PMK yang sempat datang ke RSUD Kanjuruhan dan disampaikan saat ini memang fokusnya adalah untuk memberikan penanganan medis bagi mereka yang saat ini membutuhkan penanganan medis dan perawatan di rumah sakit dan juga membantu keluarga korban untuk mengetahui kondisi anggota keluarganya baik yang masih hilang atau masih meninggal dunia terkait dengan kemudian pengantaran menuju rumah duka ataupun juga pemakaman. Febrian. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda langsung dari Mapolres Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, nanti kami akan update lagi secara berkala bagaimana perkembangan di sana.